Ucap sudah? Gampang kan? Terima kasih Tante Like. Ciseli udah selesai, Ciseli? Jadi suaranya kok jadi kecil ya? Apakah yang lain kecil juga? Halo? Biasa sih. Biasa ya. Bagaimana saya atau Tante Like, Om Jeffrey bisa jelas semua? Suara Gedi? Bisa jadi. Oh, mungkin Ciseli, volumenya kali ya Ciseli atau apa ya? Kadang mengecil Gedi, mungkin Gedi menghadap kemana gitu. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Semoga bisa jelas ya. Atau pakai mic ini aja yang pakai webcam coba. Semoga webcam bagus. Kalau begini bagaimana? Lebih jelas dari yang tadi atau? Iya. Lebih jelas ya? Iya, bagus Gedi. Ini aja ya. Thank you, Tan Cici Sally. Oke, mari kita bahas ya. Kita mau tanya yang nanti gantian ya semua. Kita tanya. Kita tanya Uco dulu. Uco, siapa yang lakukan judgment, Uco? Dan bahasa Inggrisnya apa di situ? God. Apakah Om Jeffrey setuju God yang lakukan judgment? Setuju. Terima kasih Uco dan Om Jeffrey. Mantap ya. Lalu kita mau tanya lagi. Ciseli, apa yang dijudge? Apa yang dijudge? Halo Ci, bisa lihat? Bisa dengar? Yang dihakimi apa, Ciseli? Halo? Halo Ciseli? Oh, mungkin Ciseli nggak bisa mic-nya ya. Oke, kita tanya sama Tante Telma. Tante Telma, apa yang dijudge Tante Telma? Every word. Apakah Mama setuju? Every word. Atau setiap perbuatan kan? Jadi bisa nggak penghakiman atau menghakimi itu kalau nggak ada perbuatan? Bisa nggak? Iya, Maribel. Boleh. Jadi kalau mau melakukan penghakiman, Oma Alin, apakah harus ada perbuatan, Oma Alin? Iya. Dan perbuatannya kategorinya Maribel bilang apa aja, Maribel? Jadi perbuatannya mau ada yang tersembunyi, ya kan? Mau yang good atau evil. Betul? Ya. Jadi, kira-kira Oma Alin, kalau saya lakukan perbuatan yang baik, apakah saya dijudge juga artinya? Iya. Betul? Jadi apakah judgment itu bukan cuman perbuatan yang jelek? Iya. Betul kan? Karena dibilang apa? Good sama evil semua dijudge, betul? Ya. Mari kita lihat bukti-bukti lagi ya. Bukti-bukti lagi. Tolong buka Keluaran Exodus 12 verse 12. Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12. Oke, pertanyaannya.
siapa yang melakukan judgment, dan nomor 1 ini yang melakukannya terhadap siapa? Oke. Oke, sudah ya? Maribel sudah? Oke. Sekarang kita tanya sama Maribel lagi. Siapa yang melakukan judgment, Maribel? God kan? Dan kita mau tanya sama Oma Alin. Oma Alin, melakukannya terhadap siapa, Oma Alin? Terhadap anak sulung di Mesir dan binatang sulung. Ini judgment-nya ini sebenarnya untuk orang Egypt kan? Semua kan? Iya. Yang terjadi anak sulung Mesir mati dan hewan kan? Mm-mm. Anak sulung Mesir mati dan hewan juga ya. Hewan sulung juga ya. Ya, apa? Oke, terima kasih. Mesir apa tuh Egypt? Egypt Mesir sayang. Oh, betul. Betul ya. Oke, sampai sini sejauh ini yang bisa lakukan yang judgment siapa? Tuhan. God. God, oke. Jadi kayak seenggaknya si sejauh ini kalau kita lihat ya jelas lah ini kan yang lakukan judgment Tuhan. Kamu nggak bisa hakimi saya, betul nggak gitu nggak Oma? Kamu jangan Iya. saya dong, betul? Mari kita lihat ya. Mari kita buka Exodus lagi. Oke. Mari kita buka Exodus 11 sekarang. Ayat 4 sampai tunggu ya. Sampai 6. Boleh? Exodus 11, 4, 6. Nah, sebelum baca itu, mari kita lihat dulu ya.
mari kita lihat dulu. Sebelum baca itu kita mau lihat dulu kutipan Roh Nubuat ya. Kutipan Roh Nubuat di GC 482.1. Ya. Ini ya. Kita boleh minta Ciseli, boleh baca Ciseli? Ya. Ya. Pekerjaan setiap orang melewati ulasan di hadapan Allah dan terdaftar untuk kesetiaan atau ketidaksetiaan. Berseberangan dengan setiap nama dalam kitab-kitab surga dimasukkan dengan ketepatan mengerikan. Setiap kata yang salah, setiap tindakan egois, setiap tugas yang tidak terpenuhi, dan setiap dosa rahasia dengan setiap bersembunyi-bersemi. Peringatan atau celaan yang dikirim dari surga diabaikan. Saat-saat yang sia-sia, kesempatan yang tidak ditingkatkan, pengaruh yang diberikan untuk kebaikan atau kejahatan dengan hasil yang jauh jangkauannya semua dicatat oleh malaikat rekaman. Ini kita sudah tahu semua kan? Apa yang dicatat kan? Jadi dalam judgment, dalam penghakiman, setiap apa yang dibawa? Apa? Pekerjaan kan? Mau itu setia sama nggak setia, semuanya di Tuhan yang bikin, yang ulas ya, review. Tuhan yang review. Itu dia ya. Lalu berseberangan dengan setiap nama ya, ketepatan yang ini terrible ini maksudnya kita kadang-kadang ceroboh ya dengan kata-kata kita. Kita sembarangan ngomong gitu ya. Ya, ngomong kasar, ngomong nggak bagus, semua. Di Mrs. White bilang, ketepatan kengerian itu setiap kata yang salah mau dicatat itu. Ya, setiap tindakan egois kita. Kalau tugas-tugas kita nggak terpenuhi, dosa-dosa yang kita sembunyikan, ya, udah disembunyikan, terus pas dibilang kamu, contohnya anak-anak ya, Maribel bohong ya, enggak, tadi ini begini, tadi begini, itu semua ini dia, ini ya, every art dissembling, ya, setiap tindakan yang jago banget ya, untuk sembunyikan sesuatu dari orang lain, semua dicatat ya. Peringatan, celaan, ya, yang peringatan yang surga sudah kirimkan, mau lewat orang, mau lewat anak-anak, orang dewasa, kalau diabaikan dicatat. Saat-saat kesempatan disia-siakan, kesempatan nggak mau ditingkatan, pengaruh jahat baik semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Oke ya. Kita lihat ya. Malu banget berarti nanti hari penghakimannya semua dibuka. Iseli, kadang-kadang kita bersikap, bertindak, berkata-kata, berpikir kayak nggak hari penghakiman. Itu, makanya umat Tuhan harus kayak Joseph, kayak semua kan? Semua hidup kayak, aduh gimana? Makanya Giseli bisa lihat nggak? Sampai Yusuf bilang, gimana saya bisa berdosa di hadapan Tuhan? Karena dia tahu penghakiman nggak Giseli? Tahu. Itu dia. Tapi ya itu deh, kita kadang melihat, oh nggak ada yang lihat gitu ya. Padahal ada malaikat ya, nggak kelihatan. Apakah makanya kalau kita hidup by sight, pakai mata, selalu harus lihat yang kelihatan. Kalau ada orang kelihatannya baik, ya, kalau nggak ada orang kita bikin, apakah sebenarnya kita lagi nggak hidup dengan iman, Ciseli? Iya, ini tertipu sebenarnya kita ya. Jadi kita lebih baik sadar sekarang daripada nanti kan. Oh ternyata iman saya bolongnya bukan main. Saya kira saya punya iman mantap. Ataupun orang bilang saya punya iman mantap. Lebih baik kita nggak tahu iman kita bobroknya bukan main. Lebih baik kita tahu sekarang. Masih ada kesempatan Tuhan mau ubah. Daripada kita pikir kita punya iman mantap, tapi sebenarnya nggak mantap. Itu dia. Ya kan Giseli?
Iya, Gedi. Coba Ciseli. Silakan. Baca. Iya. Mereka yang dalam penghakiman diperhitungkan layak akan memiliki bagian dalam kebangkitan orang benar. Mantap nggak Ciseli? Artinya kalau di penghakiman dibilang kamu nggak layak, betul? Apakah akan memiliki bagian dalam kebangkitan? Enggak akan. Benar. Ada kebangkitan orang yang jahat kan? Palingan di situ dibangkitkannya, betul? Iya. Jadi apakah kita sudah tahu bahwa judge, jangan kamu menghakimi gitu kan? Betul? Iya. Sebenarnya di antara itu semua sebenarnya ada suatu penghakiman besar yang Tuhan Yesus adakan. Bapa dan Tuhan Yesus adakan di surga, betul nggak? Iya. Ya. Jadi di selain misalnya ya, Itin tegur saya gitu kan, Mice gini. Kamu jangan menghakimi dong, betul? Padahal memang saya buat. Tapi apakah sebenarnya orang yang bilang begitu sebenarnya nggak tahu kalau ada penghakiman yang besar di surga? Kalau orang yang tahu ada penghakiman, Ciseli, dia punya pikiran, oh iya ada penghakiman. Waduh, akan terima kasih Itin. Ya. Walaupun misalnya si Itin tukang marah gitu kan, pas diingatkan, aduh terima kasih, aku nggak bisa lolos memang kalau begini saya punya cara. Apakah banyak orang yang mau ditegur sama malaikat mungkin Ciseli? Apakah Ciseli orang yang bilang, ini kita recent ya, orang sampai bilang, jangan menghakimi dong. Apakah dia lihat nih orang ada cacatnya, tapi negur-negur orang, apakah gitu Ciseli? Iya. Betul nggak? Itu kan alasan orang kenapa bilang kayak gitu kan? Betul. Ya? Artinya apakah kalau misalnya dia ditegur malaikat, apakah dia mau? Kalau dia sebenarnya nggak suka ditegur di sini. Iya. Mau dia. Mau. Coba ya kita reason sama-sama ya. Coba. Contohnya. Mari kita reason ini. Ini penting banget. Ya contohnya. Ini enak pakai gambar ya, supaya saudara-saudara bisa lihat dia punya exactness ya. Pakai kata exactness baru baca ya, exactness. Apakah yang lain sudah bisa mengerti? Om Jeffrey dan semuanya bisa mengerti ini? Oma Alin? Bisa, Gedi. Bisa, puji Tuhan. Bisa ya? Bisa. Ya, apa sayang? Yang bagian dalam Bangkitan orang benar. Kita stop dulu yang ini. Mari kita lihat ya. Kita lihat ini. Ya. Ini sejauh yang kita belajar dulu ya. Nanti mau tambah informasi-informasi yang kita bisa cari. Oke. Ada penghakiman di surga kan, kita tahu. Ya kan, Itin? Ada judgment. Dan dibilang tadi kan, setiap kata-kata yang salah, semua perbuatan rahasia, semuanya mau dicatat kan di buku. Betul nggak? Ya? Mau dicatat di buku. Dan yang hakimi di surga siapa? Kita tahu. God. Betul? Sesuai ayat yang sudah kita baca di Exodus 12:12 dan Ecclesiastes 12 ayat 14 kan? Ini surga. Dan kita tahu di Ka'bah kan tepatnya penghakiman. Dan ini bumi. Oma Alin, apakah ada satu orang benar di muka bumi ini? Nggak ada. Nggak ada orang benar kan? Semua jahat kan, Oma Alin? Out of the way kan, Oma Alin? Nggak ada yang bisa jadi way kan? Roma 3. Nah, Roma 3:23. Semua berdosa, betul?
Dan apakah semuanya akan dihakimi? Iya. Ya. Oke. Nih, kita reason alasan orang bilang ini dulu ya. Alasan orang ini bilang ini dulu. Biasanya orang bilang, ini percakapan ya. Ini contohnya Geidi sama Oma Alin lah ya. Geidi sama Oma Alin. Kita berdua ini punya cacat masing-masing ya, Oma? Punya cacat masing-masing. Oma Alin. Ya. Apakah dua-duanya nggak benar, Oma? Kita berdua sama-sama nggak benar kan, Oma? Berdosa kan? Ya. Lalu kita ini Oma Alin lihat ini kita ini pemarah sekali. Pemarah. Contohnya pemarah. Ini Geidi ini pemarah sekali. Gitu kan? Lalu kita lihat Oma. Ya, Oma Alin. Kok dia ada bohong ya, contohnya Oma ya. Kok ada bohong ya? Terus kita bilang kan sama Oma Alin. Oma Alin, nggak bisa Oma Alin bohong gitu kan. Langsung manusia langsung keinget apa? Ini pengalaman ya saudara-saudara, nggak usah. Apakah begini Oma orang? Biasanya. Iya, Cem. Yang diingat bukan, oh iya ya kita sudah bohong, betul nggak? Geidi kan masih pemarah, betul nggak? Betul nggak, Maribel? Atau sama Kak Ujo kan, Ngana sendiri bikin itu, betul nggak? Aduh, itu kan. Geidi kan masih pemarah. Geidi, jangan menghakimi dong, betul nggak Om Ali? Betul sekali. Gitu kan? Jangan menghakimi dong. Lihat itu, selumbar di mata sendiri, balok di mata orang, kok jangan diutik-utik. Apakah orang Ya, ayat lagi. dikutip ayat kan? Iya. Nah, sekarang ini orang yang bilang begini. Tapi misalnya nih Oma Alin ini kasus pertama ya. Kasus pertama. Sekarang kasus kedua. Orang yang sama. Geidi dan Oma Alin lagi. Oma Alin ini sadar, udah mengerti kalau di penghakiman ada judgment. Ngerti sekali ada judgment, bukan main ya. Nggak sadar nih Oma Alin bohong ya. Bohong. Terus kita marah juga. Terus kita lihat ini sini. Dan Oma Alin tahu kita ini. Kita masih marah gitu ya. Lalu ini kita bilang, Oma Alin ada bohong ini. Apakah kalau Oma Alin tahu kalau Oma Alin fokusnya sama penghakiman di surga, apakah Oma Alin langsung kaget? Ya ampun Geidi, kita punya buku adab apa, Oma Alin? Bohong. Catatan. Ya. Oma Alin. Aduh Geidi, terima kasih. Ataupun kita bilangnya sambil marah-marah lagi kalau perlu. Apakah orang yang fokus sama judgment nggak akan pedulikan seberapa apapun teguran, mau ditegur sama orang Cina kek, sama orang India kek, pakai cara nada kayak gimana, ditegur orang Sorong, ditegur orang Batak, kalau dia fokusnya penghakiman, dia langsung kebuka, bukan main, ada bohong di catatan surga. Apakah itu Om Alin? Iya, nggak tersinggung. Lihat nggak Om Alin? Betul. Apakah Ciseri bisa lihat nggak? Ini latar belakang orang ya, latar belakang orang. Bisa lihat nggak Ciseli? Kenapa alasan orang bilang kayak gitu, Om Ciseli? Itu dulu yang kita harus lihat, Om Ciseli. Jadi kita nggak usah kaget. Kalau orang ada yang bilang begitu, kita langsung bisa kesimpulan orang ini nggak tahu akan ada judgment. Jadi kalau misalnya kita, udah deh, masa bodoh aja gitu. Ya misalnya negur, misalnya anak, dia main game, atau dia nonton yang enggak. Terus sekali ditegur, yaitu dibilang menghakimi, gitu kan. Next time, dia tawan lagi misalnya, main game atau apa. Bisa nggak atau boleh nggak kita, udah deh masa bodoh aja daripada nanti dibilang menghakimi, gitu. Toh dia sebenarnya tahu bahwa itu salah, tapi kan dia nggak tahu ada judgment. Nah, oke. Apakah gara-gara dia nggak ada tahu judgment, makanya dia bikin kan Ciseli dan bilang itu ke Ciseli kan? Ya. Betul kan Ciseli? Nah sekarang,
Ciseli, apakah boleh kalau boleh nggak kita ngomong masalah menegurnya nanti belakangan lagi, karena ini mau fokus di judgment dulu, Ciseli, yang menghakimi dulu. Nanti yang berapa kali kita boleh negur orang itu nanti kita bahas lagi, Ciseli, boleh? Karena ini belum selesai, Ciseli. Iya, Bibi. Ya. Jadi yang penting Ciseli tahu ya, motif orang ini, oh ini nggak tahu ada penghakiman, betul? Iya. Gitu kan? Karena orang yang ditegur, mau ditegurnya pakai cara A sampai Z, ini saya belajar juga ya, saudara-saudara. Saya pikir juga awalnya kalau orang mau tegur saya, sikapnya harus baik, saya baru mau terima. Saya pikir gitu. Ternyata itu salah. Itu sungguh mematikan saya punya jiwa sendiri. Kalau Tuhan memang izinkan, contohnya Tuhan izinkan, contohnya saya harus dimarahin mama kek, harus ditegur pakai cara apa? Apakah kita kalau memang bersyukur, kalau kita tahu ada penghakiman di surga, kita akan bersyukur, Ciseli. Mau caranya apapun. Betul. Betul nggak, Ciseli? Kalau misalnya itu teguran orang yang marah-marah kita, itu hari terakhir kita, gimana, Ciseli? Kalau kita nggak terima. Gimana? Betul nggak, Ciseli? Aduh, kayaknya ini orang kita suka ditegur itu pakai kiasan gitu loh. Ya kan? Kita sukanya kayak gitu. Nah, itu manusia tuh. Nah, kira-kira Ciseli kalau besok udah nggak ada nafas lagi, bisa nggak selamat, Ciseli? Kalau memang Tuhan izinkan hari terakhir saya harus ditegur sama orang yang memang agak tinggi nadanya, caranya memang nggak sebagus, masih nggak benar, gimana, Ciseli? Apakah kita bersyukur, Ciseli? Apakah kita mau review itu? Nanti, Ciseli, kira-kira gini, Ciseli. Nanti kan kita dibuka semua kan apa yang terjadi. Kita dibuka semua. Apakah kita mau menyesalnya belakangan waktu kita akan direview kita punya kehidupan? Ya ampun, dulu mama tegur saya ini pakai marah-marah, ya. Misalnya agak tinggi nadanya, contohnya ya. Memang sifatnya nadanya keras atau kayak gimana. Aduh, besok aku udah nggak ada ternyata. Aduh, tahu gitu aku kalau tahu besok nggak ada, aku terima itu. Betul nggak, Ciseli? Coba aku terima. Apakah aku menyesal nanti? Itu dia. Jadi, sekarang gini, kita nggak bisa bilang orang jangan bilang gitu ya. Tapi ini yang dipikirkan sendiri ya. Kita selalu reason di dalam pikiran kita ini, ya. Karena kita adalah salah satu orang yang juga kalau mau tegur saya, yang pastikan kamu punya cara yang kayak Tuhan Yesus kalau perlu. Atau enggak gini, Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Tapi apakah Ciseli, Tuhan memang izinkan itu karena supaya besi menajamkan besi enggak, Ciseli? Betul. Mungkin Tuhan tahu ya karakter tiap orang ya. Apakah dengan silakan Ciseli. Kadang ditegurnya dengan halus, gampang kan? Betul. Mungkin harus memang agak tajam. Itu dia. Betul, Ciseli. Itu dia. Jadi itu yang harus kita renungkan selalu ya. Yang kita harus renungkan adalah apapun teguran yang datang kepada saya, ya, saya kalau memang fokus dengan judgment, saya akan terima dengan senang hati. Betul nggak, Ciseli? Betul. Ya? Mau musuh kita sendiri pun yang kita lihat mabuk-mabukan, contohnya tegur kita, ya, kayaknya kamu masih kasar deh, atau gimana? Aduh, salah ini. Bukan kita malah, ngana ini masih bab mabok, so bilang-bilang pak kita. Apakah kita mau, ini harus kita gumuli loh saudara-saudara, karena belum tentu kalau kejadian sesungguhnya kita bisa hadapi kan, Ciseli. Ini harus kita renungkan, Tuhan, kita punya roh yang kayak gitu ini Tuhan. Nggak mau ditegur kita Tuhan, datang ke Tuhan saudara-saudara. Itu dia. Jadilah orang yang paling rendah hati kan, Ciseli. Iya, padahal itu pujian juga, itu teguran sebenarnya ya. Tapi orang lebih suka dipuji ya. Itu namanya makan puji, Ciseli. Nanti terbangnya bersama-sama iblis kan. Bingin I want to be the most high. Itu dia. Bisa lihat ya ini tentang judgment ya.
kalau orang yang ngomong kayak gitu sebenarnya nggak ngerti kalau ada judgment di surga sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah salah? Apakah kita memang nggak bisa ngomong begitu? Atau karena penghakiman kan Tuhan, betul nggak Ciseli? Iya. Tadi kan, ini penghakiman tuh milik Tuhan. Orang bisa bilang gitu kan. Kamu nggak bisa begitu. Orang bilang gitu. Terus kan kita bisa reason. Loh, oh iya ya. Kita kan kadang-kadang dibatasi dengan perasaan gini. Oh iya ya. Kan Tuhan yang bikin. Tuhan kan yang harusnya ngomong gitu kan Ciseli. Betul nggak? Betul. Kok kamu emangnya Tuhan? Apalagi orang yang kita tegur bilang gitu lagi. Emangnya kamu Tuhan? Bilang-bilang kayak gitu. Kamu sendiri masih bikin ini, masih bikin itu gitu kan, Ciseli? Terus apakah Iya. kita nggak boleh ngomong ini dari bibir kita? Nah, itu dia yang kedua ya. Oke, boleh sampai sini saudara-saudara? Tante Telma, Tante Lika, boleh? Kak Rey, Kak Joan, Oma Alin, boleh? Boleh, Cik. Oke, mantap. Boleh, Boleh. Cik. Lanjut ya. Apa? Belum, dikit lagi itu masih ada matahari. Nanti sebentar lagi Manado mau tutup sabat ya. Manado dan sekitar. Saya apakah sekarang waktunya saya? Iya, udah jam 6. Iya. Saya Ya boleh sih kalau. nggak boleh ya? Iya, Kalau sudah. gitu, kita tutup sabat dulu di ini ya, di Manado dan sekitar. Nanti habis ini kita akan tunggu sampai Jakarta tutup sabat ya. Oke. Oke. Sama-sama berdoa dan kita minta Kokore, boleh berdoa Kokore. Terima kasih. Kita mau berdoa ya untuk sahabat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sore menjelang malam, di mana waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami menikmati hari Sabat Tuhan suci di bagian Indonesia Tengah ini sudah selesai, dan biarlah kami sudah belajar bagian-bagian penting dalam firman Tuhan, nubuatan, dan bagaimana untuk kami mengenal diri kami. Ini sudah kami pelajari sebagian, biarlah kami di hari lebih diperiksa oleh firman Tuhan, hati dan pikiran kami untuk layak tidaknya di hadapan Tuhan, dan tentunya Tuhan juga ingin kami bisa menolong satu dengan yang lain. Biarlah kami bisa belajar setiap saat dengan penuh kesungguh-sungguhan, karena itulah yang akan menentukan pilihan kami masing-masing untuk mempertanggungjawabkannya di hari penghakiman, yang adalah syarat supaya kami bisa diselamatkan, adalah kami bersih di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama kami bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu iman kami yang kami percayai. Biarlah sisa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami bisa gunakan, walaupun waktu yang sudah lalu banyak sekali kerugian yang kami lakukan untuk Tuhan, karena kami masih mencintai akan hal-hal duniawi. Namun Tuhan masih berikan kami kesempatan hidup, probation, itu gunanya untuk supaya kami bisa memulai satu yang baru yang Tuhan ingin benar-benar kami lakukan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa untuk keluarga kami di mana kami tinggal, yang bergaul dengan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa menjadi pantulan kasih Kristus, di mana kami belajar untuk melihat Kristus dan akan terpantul dalam kehidupan kami. Dan juga saudara-saudara keluarga kami bisa melihat dan sama-sama menjadi pantulan Kristus di muka bumi ini untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami serahkan kegiatan belajar kami selanjutnya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Imam besar kami. Amin. Selamat minggu berjuang, saudara Selamat minggu berjuang. dan sekitarnya. Ya, selamat minggu berjuang dan menang semua. Terima kasih, Rey. Sudah masuk Lara? Belum. Kamu sudah lanjutkan? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 7 Tante Telma ya. Kira-kira. Sampai Jakarta ada tutup sabat. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah kita nggak bisa kan ngomong-ngomong yang orang anggap sebagai menghakimi. Betul kan, Om Ali? Iya, betul.
Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Exodus 11 ayat 4 dan 6. Oke. Ya, Uma? Halo. Ya, Yang Uma. kutipan kedua itu yang those who in the judgment itu di mana ya? Itu di GC juga, Oma. Di GC 42.3, sorry. Oh, 14 oke. 3-nya ini. Oh, 3-nya. Oke. Kasih. Sekarang baca ya, Exodus 11 ayat 4 sampai 6. Kita share screen dulu ya. Tolong baca nomor 1 dan jawab ya. Apakah Tuhan jadi Ciseli, apakah waktu semua anak sulung Mesir mati itu adalah judgment Tuhan? Betul. Nah, sekarang mari kita lihat apakah judgment yang akan dilakukan Tuhan disampaikan judgment-nya oleh Tuhan, boleh? Coba ya, coba di desain ya. 2. Oke, itu ya. Coba dibaca, direnungkan dulu. Kita kasih waktu 3 menit ya. Untuk baca masing-masing dan renungkan 2 pertanyaan itu. Jangan menghakimi apa itu, Ce? Dosa Musa ya? Jangan menghakimi dong, Musa. Oh, dong. Iya, iya. Oke. Oke, sudah ya? Boleh ya? Kita udah, Tante Lika, Kak Lina sudah selesai baca? Kak Rejoan udah selesai baca? Sudah, Ce. Oke. Kak Rejoan lah. Kak Rejoan, ini judgment yang terjadi di ayat 12, ya, yang Tuhan bilang di ayat 12, Tuhan mau bikin, apakah Tuhan yang sampaikan?
Apakah Tuhan yang sampaikan kepada Egypt? Kak Ray Joen? Iya, Cek. Melalui Musa. Apakah Tuhan yang sampaikan sendiri? Oh, enggak. Melalui Musa. Jadi bukan kan? Bukan, iya. Tidak secara langsung. Yang sampaikan judgment-nya adalah Musa, betul? Betul. Musa. Lewat Musa. Betul? Jadi Kak Ray, apakah Raja Mesir bilang waktu Musa bilang kamu punya perbuatan ini yang nggak mau lakukan, nggak mau keluarkan anak-anak Israel, bangsa Israel keluar, itu akan menyebabkan anak sulung kamu mati. Apakah Raja Mesir bilang, jangan menghakimi dong Musa, betul Kak Ray? Betul. Benar. Apakah itu yang dibilang? Tidak. Oh. Enggak. Tidak. Artinya, Tidak. Oma Alin, orang yang bilang, jangan kamu menghakimi dong, artinya lebih mantap Raja Mesir, walaupun Iya. betul? Dibanding Betul. umat Tuhan atau kebenaran bilang, jangan hakimi dong Musa. Betul nggak? Lihat ini. Bisa lihat nggak saudara-saudara? Kak Ciseli bisa lihat, Ciseli? Bisa, Dedi. Bisa lihat ya, ini saudara-saudara, ini pelajaran ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita masing-masing supaya ada fondasi, supaya kita ngerti kenapa kita nggak bisa ngomong jangan menghakimi. Maksudnya supaya kita kenapa sih nggak bisa istilahnya apakah boleh kita lakukan maksudnya ngomong tentang yang benar bahwa akan ada judgment-nya Tuhan, bisa nggak? Ternyata bisa kan? Dan Raja Mesir sendiri nggak bilang gitu kan? Betul. Nanti kita mau lihat kenapa ada yang bilang, yang Ciseli bilang, jangan menghakimi supaya kamu nggak dihakimi. Artinya ada sesuatu konteks yang berbeda, ada suatu alasan khusus kenapa ayat itu ada kan, Oma Alin? Betul sekali. Nggak bisa semua disamaratain kan? Oh, nggak boleh ngomong penghakiman. Artinya bisa nggak orang ngomong? Bisa. Karena contohnya Musa kan, Oma? Iya, betul. Mari kita lihat ya. Oke, ini kita mau langsung baca aja ya. Mari kita lihat. Kita lihat dulu. Dua Samuel 8 ayat 15. 2 Samuel 8 ayat 15. Om Alin boleh baca, Oma? Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Oma, apakah Inggris sama Indonesianya beda? Iya. Execute. Menegakkan. Apa Execute. David juga bikin judgment, Oma? Bukan cuma Tuhan yang bikin judgment. Betul. Tambah bukti lagi, artinya apakah bisa kita lakukan judgment? Betul? Karena David bisa, betul? Musa bisa, betul? Iya. Ya. Artinya, Ciseli bisa lihat nggak? Roma 7 dibuat ada alasannya kenapa. Matius 7 yang bilang, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu ada konteks khusus yang Yesus mau sampaikan. Bisa gitu nggak, Ciseli? Bisa. Artinya, kalau David, Musa lakukan judgment, dia nggak langgar konsep yang Yesus berikan di Matius 7. Betul, Om Alin? Betul. Ya, bisa ya. Itin bisa jelas, Itin? Bisa kalau Daud mengadakan pengadilan atau judgment, Musa juga bisa mengadakan. Iya, Musa menyampaikan judgment, David melakukan judgment, toh? Artinya manusia bisa lakukan judgment nggak? Boleh. Kita lihat lagi ya.
Oke, kita lihat ini ya. Kita mau stop share, kita lihat ceritanya langsung karena ini bagus ini ceritanya. Mari kita lihat. Jadi kita lihat Salomo wisdom atau wisdomnya Salomo, ya. Oke, mari kita lihat. Kita minta Om Jeffrey Toniman boleh baca ayat 16. Ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Terus Ya, lanjut. kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah perempuan ini melahirkan anak, kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama kami di dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tapi perempuan yang pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan akulah yang hidup. Jeffrey, apakah ini 2 ibu yang rebut-rebutan anak, betul? Betul. Ya kan? Ada anak yang mati dan 1 anak hidup ini ada ibu yang bohong, ada ibu yang benar kan, betul? Betul. Oke. Jadi kalau misalnya ketahuan oh ternyata ibu ini bohong. Apakah karena kita ini manusia semua kita nggak boleh, ibu kamu udah bohong. Apakah gitu, Om Jeffrey? Kita nggak bisa karena yang penghakiman punya Tuhan. Jangan menghakimi ya Raja Salomo, apakah seperti itu? Betul. Nggak bisa kan kayak gitu Om Jeffrey? Tidak bisa. Oke, Om Jeffrey bilang, lanjut lagi. Ayat 24. Sudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja berkata, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Apakah ini raja lagi bikin sesuatu kan? Ya. Kamu ibunya, kamu bukan ibunya, betul? Atau seperti ini kan? Kamu benar, kamu tidak benar, betul? Atau seperti di penghakiman surga, kamu righteous, kamu layak, kamu nggak layak, betul nggak Om Jeffrey? Sama kan? Sama. Tapi ini sekarang dilakukan oleh manusia atau Tuhan? Manusia. Artinya bisa nggak Oma? Sering dilakukan manusia, tapi itu haknya Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat 28 ini kuncinya. Oke? Kita sekarang mau minta gantian baca. Kokorei boleh baca? Boleh. Ayat 28, 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka pada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Tuhan ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
Udah lihat ini? Apakah apakah Salomo lakukan judgment dan menjudge Oma Alin? Iya. Lakukan kan? Dan ada wisdomnya Tuhan untuk lakukan apa? Judgment. Jadi apakah nggak bisa kita judgment sama sekali? Salah atau benar? Oh, nggak bisa. Salah. Betul, Oma? Salah. Kita masih bisa Salah. kan? Dan Bisa. berdasarkan Salomo harus ada wisdom of God, betul? Iya. Bukan judgment. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat contoh-contoh Alkitab mantap-mantap ya. Saya pas baca-baca ini mantap-mantap banget loh. Ada satu lagi tadi yang dicari. Mana ya? Semoga dapet. Duh, mana itu ya? Kita lihat history dulu. Oke. Oke. Mari kita lihat. Ucok mau baca. Asalkan ada wisdomnya Tuhan. Ini untuk anak-anak yang Maribel, ini ada anak-anak yang membangkang, yang membantah orang tua, yang obey orang tua, zaman dahulu diapain? Metro mau ikut, mau lihat? Oke, lihat ya. Ucok mau baca. Apabila pakai Inggris ya. Nah. Boleh, Cok? Yang bahasanya. Ya. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar, dia tidak juga ia mendengarkan mereka. Apakah rebel, membantah kan? Pemberontak kan? Nggak mau dengar ibu, papa, mamanya kan? Betul? Ujo, apakah ini anak mau obey nggak? Nggak obey kan? 21:19. Ayo, 2:19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Ayat 20. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Ayat 21. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apakah yang lakukan judgment Tuhan atau yang lagi dijudge ini, anak ini yang dilakukan orang-orang di kota itu, Om Alin? Orang-orang. Maribel, Uco, Itin, obey your parent in apa? In the Lord. Kalau dulu, ya, Uco, Maribel, Itin, mau jadi anak pemberontak, ya, nggak mau obey, diperingatin, nggak mau terus, malah menantang orang tuanya, anggap orang tuanya salah, dibilang bawa ke tua-tua, diseret ke tengah-tengah kota, dilemparin orang-orang sekota. Ini dulu loh. Ini ya. Tuhan nggak pernah main-main sama dosa, nggak obey. Bisa melihat nggak ini? Kalau dulu Tuhan nggak main-main, apalagi sekarang. Itu dia. Ya? Bisa lihat itu, Maribel? Ya? Oke, Om Alin, kalau lempar batu, ingat apa, Om Alin? Wanita yang lempari batu. Nanti kita ke situ ya, Om Alin. Tapi ini apakah orang bisa lakukan judgment? Mau lewat penilaian seperti Salomo, kamu benar, kamu salah. Ataupun orang pun bisa yang bikin, kan? Dia punya hasil judgment. Oh, anak ini harus mati. Kamu dilempari batu, betul? Betul. Mari kita buka ke ayatnya Ciseli, oke? Matius 7 ayat 1. Apakah Tante Like bisa mengerti, Tante Like, Kak Rejoen bisa?
Tante Lika bisa mengerti, Tante Lika? Bisa ya? Kak Deuteronomi. Kak Lina bisa mengerti, Kak Lina? 21 ayat 18 sampai 19 sampai 21. Oke, terima kasih. Oke, mantap. Ya, mantap. Oke, Ciseli mau baca ini karena banyak orang yang selalu tegur kita dengan ini kan, Ciseli? Iya, betul. Silakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini dia kamu ya, bilang-bilang saya begini begitu. Lihat nih, Matius 7 ayat 1. Jangan hakimi supaya kamu tidak dihakimi. Betul, Ciseli? Iya, padahal motif kita kan supaya, ya motifnya kan beda ya. Kita niatnya baik gitu, tapi tetap aja dibilang kayak begini. Nah, sekarang apakah orang bisa bikin Salomo bisa kan, Ciseli? Ciseli udah lihat kan bukti-buktinya. Musa bisa, betul? Salomo, David bisa, Daud. Semua bisa bikin. Terus pun orang-orang Israel bisa bikin itu judgment. Bisa nggak perlu Tuhan turun, terus tiba-tiba bilang, anak ini harus mati. Apakah seperti itu? Orang tuanya bisa kan? Oh, anak ini membangkang, membantah. Anaknya nggak bilang kan? Papa mama jangan menghakimi dong. Nggak gitu kan, Ciseli? Iya, betul. Bisa kan? Artinya kita sejauh ini bisa. Tiba-tiba ada ayat ini, betul? Artinya betul. Kayak bertentangan kan, Ciseli? David, Musa, semua bikin penghakiman. Kok sekarang ini bilang jangan menghakimi, betul mah? Apakah ada yang salah, Ciseli? Kalau firman Tuhan tulis ada yang salah atau kita punya pikiran yang nggak ngerti? Konsepnya kali beda. Itu dia. Banyak orang yang pakai ini di tempat yang berbeda kan, Ciseli? Untuk kepentingan dirinya sendiri kan? Iya, untuk pembenaran. Oke. Jadi kita mari lihat ayat ini ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya, bilangnya begini. Kalau saya, apakah ini nggak kata lainnya gini? Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu akan dihakimi juga. Apakah kata lain ayat ini gitu, Ciseli? Matius 7 ayat 1. Setuju? Betul. Kita copy ya. Kita copy di Word aja supaya kita bisa tambah-tambah. Ya. Jadi dia punya arti ayat ini tuh gini ya. Jadi dibilang gini. Kalau kamu menghakimi ya. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi, betul Ciseli? Betul. Jadi makanya ayat ini bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Betul kan ini kata positif negatifnya sama kan, Ciseli? Iya. Jadi artinya kalau saya menegur siapapun, saya akan juga ditegur Tuhan. Kalau saya menghakimi orang-orang bikin ini, bikin itu, saya juga akan dihakimi Tuhan. Apakah itu sepertinya, Ciseli? Bukan. Apakah nampaknya seperti itu, Ciseli? Ayat ini bilang. Nampaknya iya. Nah, mari kita lanjut lagi ya, Ciseli. Oke. Mari kita lihat. Ayat 2. 3 ayat 17. 3 ayat 17 sampai 28. Silakan, Ciseli ayat 2. Baca. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke. Jadi, ini konsep kedua. Kalau ukuran, misalnya, ukuran ya, ukuran yang saya pakaikan ke orang lain, itu yang diukur kepada saya, betul? Bisa lihat? Betul kan? Kalau saya bilang, ukuran saya, ya, kalau tidak anak-anak ya contohnya anak-anak tidak menurut ya, tidak menurut, ini sama dengan salah ya kan, saya lakukan judgment kan, saya lakukan judgment. Apakah ukuran
ukuran tidak menurut yang kita pakaikan kepada anak-anak berlaku kepada kita juga, Ciseli. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau dengan katanya ini kan dibilang, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi, itulah yang diukur juga kepada kamu. Apakah seperti itu, Ciseli? Kalau misalnya saya ukur, kalau nggak menurut, atau jangan inilah. Jangan pakai contoh yang sederhana supaya kita bisa mengerti. Contohnya ya. Kalau buang sampah, ini salah gitu kan? Artinya ukuran saya diukur juga kalau buang sampah salah. Betul, Ciseli? Betul. Ini kan ukuran yang dipakai, Ciseli? Iya. Oke. Jadi sejauh ini kan memang begitu kan, Ciseli? Kalau memang peraturannya enggak buang sampah, jangan buang sampah. Yang bilang pun pastikan jangan buang sampah. Betul nggak, Ciseli? Betul. Nah, itu dia. Lalu kenapa dibilang Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi ya? Gitu ya. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Sedangkan di perjanjian lama boleh kok lakukan judgment. Betul, Ciseli? Baca ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ciseli mau dengar terjemahannya nggak ini? Boleh. Kenapa kamu lihat saudaramu begitu salahnya, bukan main cuman buang tisu, padahal kamu buang sampah 1 kresek tisu, kamu nggak salahin. Bisa lihat nggak itu? Iya. Betul? Artinya, Ciseli, jangan menghakimi Kalau orang kita masih pegang-pegang yang sama. masa gitu. Bisa lihat, Ciseli? Benar. Jadi gitu ya. Jadi contohnya, Ciseli jangan bohong dong. Saya masih bohong, lebih besar lagi dari Ciseli. Bisa nggak? Kecuali kita udah nggak pernah bohong, baru mungkin kita bisa menegur orang yang bohong ya. Mari kita lihat, Ciseli. Apakah salah satu tadi judgment Ciseli itu lempar batu sama anak Ciseli? Betul. Nah, kita lihat ya, Ciseli. Kita lihat. Mantap. Nih. Santa Maria ya, Ce. Betul kan, Ciseli? Iya. Oke. Ini terjemahannya sih yang bikin jadi salah tanggap orangnya. Oh iya, makanya harus baca konteks ya, Ciseli. Makanya perlu belajar bahasa Inggris buat bisa baca King James, tapi Cici nggak ngerti. Gedi pun dulu nggak ngerti, bukan main susahnya, tapi ikutin continue terus. Betul, Om Alin? Betul kan? Ya. Itu juga pengalaman di situ. Ya. Intin bisa mengerti nggak ini? Ya, tentang judgment dan judge ya. Coba kita minta yang lain ya. Sekarang baca. Sekarang kita boleh minta baca dari Tante Lika. Boleh, Tante Lika? John 8 ayat 2. Tadi Om Alin salah satu bentuk judgment apakah lempar batu? Iya. Nanti kita baca John 8 ayat 2. Apakah artinya jangan bikin judgment? Nah, itu dia. Nggak boleh bikin judgment. Nah, itu dia. Apakah Tante Lika bisa dengar ya? Oke, kalau belum, kita sekarang minta. Oke. Kokorei. Kokorei boleh baca, Kokorei? Boleh, mati. John 8 ayat 2. Pada pagi-pagi benar, ia berada di bait Tuhan dan seluruh rakyat datang padanya. Oke. Ia duduk dan mengajar mereka. Silakan, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat 5.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Apakah untuk Musa bilang judgment untuk perempuan yang berzinah itu lempar batu, Say? Ya. Betul? Itu dia. Tuhan, lalu orang-orang ini tanya tentang pendapatnya Tuhan Yesus, kan? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Oke. Mari kita lanjut lagi. Ayat 7, ini ayat berapa nih? 6 ya? 7 ya sekarang? 6. Ya. 7. Dan ketika mereka... Jadi pertanyaan, apakah kita enggak boleh lempar batu? Karena jangan menghakimi, supaya kamu enggak dihakimi. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Apakah judgment bisa dilakukan, Say? Bisa. Ya, Tuhan izinkan. Tapi siapa yang harus bikin pasti? Yang tidak berdosa. Tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa. Yang sudah enggak bikin dosanya, kan? Betul enggak? Jangan kita, aduh ini orang semua kita bilang-bilang lah, oh dia buang-buang tisu sembarangan, padahal kita buang sampah kotoran yang lebih besar dari itu, contohnya itu. Itu yang nggak bisa, kan? Tapi yang bisa lakukan apa? Dosa yang sama. Judgment. Itu dia. Bisa ini? Itu kamu tidak berdosa kalau Indonesia. Without sin itu tanpa dosa. Itu dia. Tanpa dosa. Itu dia. Apakah udah mengerti konteksnya, saudara-saudara? Apa, Giseli? Ya, paham. Intinya ya sementara kayak ibarat pemabuk mungkin ya, pemabuk tapi negur orang jangan mabuk gitu. Betul. Oke. Say, apakah ingat ayat? Kita mau cari dulu ayat ya. Kita mau cari ayat sambil tanya ya, sambil mau ada ini. Oke, kita mau minta Ciseli ulang. Jadi sejauh ini apa yang Ciseli dapat sambil kita mau cari satu ayat. Boleh Ciseli? Sejauh ini yang Cici dapat dari pelajaran ini, kita boleh menegur, tapi kita lihat dulu diri kita gitu. Kita masih pegang-pegang dosa yang sama nggak gitu dengan apa yang mau kita tegur sama orang. Kita diberi hikmat sama Tuhan, wewenang untuk boleh menegur, tentunya dengan motif untuk menyadarkan orang itu. Gitu. Bisa mengerti ya? Oke. Mari kita lihat. Orang ini, Giseli, apakah orang ini mau lempar orang berzina, Giseli? Iya. Coba baca Matius. Iya, para imam. Coba Matius 27:28, Giseli. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi apakah para imam-imam memang mendapati perempuan ini berzina, tapi mereka sendiri berzina dari sudah lihat wanita aja, Cisel. Makanya nggak ada yang berani lempar batu, kan? Jadi Tuhan tahu motifnya dalam pikirannya yang mereka sendiri kotor ya. Itu dia. Jadi mau lempar batu, tapi dia sendiri harus dilempar batu, gitu loh, Cisel. Ya, mungkin otaknya sendiri Tuhan tahu, otaknya mesum ya. Bisa lihat itu ya, Ciseli? Iya, gila. Wow. Bagaimana saudara-saudara tentang ini semua? Bisa mengerti, Oma Alin? Bisa aja. Apa jelas ya, dari yang kita sudah review waktu itu ya, Oma Alin?
Tapi biasanya ketika Iya. kita menegur terus dibilang jangan menghakimi, langsung down sih. Karena dikasih lihat ayat itu langsung, oh ya udah deh. Tapi apakah kita kalau ngerti konsep ini, jadi kita apa? Kita tahu apa yang kita buat benar sih, Sally. Kalau Tuhan Betul. Dengan konsep kayak begini, jadi tahu ya udah jalan terus walaupun orang itu nggak terima, walaupun mungkin kita dikucilkan atau apalah gitu ya. Yang penting kita udah negur. Oke. Betul, Giselle. Oke, kita mau cari kutipan ya, lagi ya. Sorry. Aduh. Oh. Halo, Cik. Iya, Cik Rey, silakan. Berarti sebelum kita mau menegur orang lain, kita sudah bersih dulu kan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, itu sesuai dengan yang tadi penjelasan yang Cici ada bilang mengenai penghakiman, menghakimi dan mengenai judgment ini. Judge. Coba kita dalam Roma 2 ayat 1. Oke, kita buka ya, Kak. Iya. Tunggu. Roma. Nah, jadi Cece kan bilang sebelum kita mau menghakimi orang lain kan kita harus lihat kan. Iya. Silakan Kak baca. Nah, di sini kan bilang, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Aduh, betul Kak. That's the same thing ya Kak. Ini yang Berarti kalau betul. baca ayat ini, jadi ya. Di sini jadi benar-benar kita tuh harus bersih gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau di ayat-ayat yang sebelumnya itu bahwa kita belum bersih pun kita bisa menegur kesalahan orang asal kita tidak bikin hal yang sama. Betul. Apakah kita increase di Sally? Terang kita kan increase kan? Contohnya kita yang penting kita setia dalam terang kita kan? Lalu kita bisa tambahkan judgment. Bisa kasih judgment kan? Benar atau salah kan? Tapi kalau nanti Tuhan bukakan lagi, oh ternyata harus begini. Terang kita kan bertambah-tambah kan, Ciseli? Pengertian kita gitu kan? Itu dia. Betul. Bukan berarti kita yang kalau kita belum midnight, siapa sih yang sudah dimateraikan di Om Ali? Belum ada. Dan kita semua lagi di terang yang lagi bertambah-tambah kan? Pengertian kita yang berbeda-beda, kedekatan kita dengan Tuhan yang berbeda-beda, itu kan semua. Itu dia. Semua lagi yang mau bertumbuh sedang bertumbuh. Tapi orang yang mau bertumbuh sedang ketinggalan, itu yang pasti kan? Itu dia. Ya, kita juga kan sudah bisa judgment dalam hal kayak karena kita sudah nak makan daging kan, kita bisa bilang orang. Karena kita sudah lakukan kan, sudah tidak makan daging, sudah vegetarian. Jadi kita bisa ngomong ke orang bahwa daging itu tidak sehat. Contohnya ya yang bisa kita judgment ke orang. Jadi kita kalau menegur orang supaya ada puasa, kita udah pastikan harus sudah tidak melakukan yang itu gitu kali ya. Iya itu. Supaya ada puasa gitu. Kalau kita masih bikin, kita nggak bisa. Apakah puasanya memang perbuatan kan sebenarnya? Bukan yang lain kan? Betul nggak saudara-saudara? Iya. Ini ya kutipan yang kita lagi cari tadi. Ini jadi tahu lagi deh konsep soal menghakimi. Tadinya mah blank aja udah. Jadi takut mau negur-negur orang. Puji Tuhan. Jadi di sisi lain nggak pernah salah, di satu lain akan salah kalau kita masih buat apa yang kita bilang ke orang kan?
Itu dia. Jadi semua ada sisi benar dan salahnya. Oke, Itin akan baca, silakan Itin. Oh iya ya. Halo, C. Oma, ada mau tambahan? Iya, biasanya kan kita begini. Kalau kita kasih tahu, kasih judgement ke orang soal kayak itu tadi, kayak makan daging. Terus orang itu enggak terima. Jadi hal-hal yang lain langsung disangkut pautkan ke dosa-dosa yang lain kita dahulu gitu. Oh, ana juga pemarah kok. Lah, ini bukan soal marah, ini kan soal menegur makan daging itu tidak sehat kan. Kenapa sudah dibawa-bawa ke hal yang lain dari makan daging begitu, C? Contoh ya, contohnya Oma sama Geidi lah. Yang Oma tadi bohong tegur. sama marah tadi. Apa? Tadi contohnya bohong Oh sama iya, marah. contoh bohong sama marah katanya. Jadi Oma Alin contohnya kita lah sekarang ya, kita tegur Oma Alin ya. Oma Alin jangan bohong Oma Alin, karena kita pasti kan udah nggak bohong kan Oma Alin gitu kan. Iya. Habis itu oh iya, betul. Ya, C. Ya, terus Om Alin bilang, C, kamu masih marah-marah gitu kan? Kamu masih marah-marah. Apakah kalau kita mau ke surga, aduh puji Tuhan, terima kasih ya Om Alin. Iya. Kalau memang kita kalau bohong dan marah kita berdua memang hilang, betul ya Om Alin? Aduh puji Tuhan. Apakah seperti itu Om Alin? Gitu. Iya, harus fokus ke judgement yang di atas kan. Jadi mau orang bilang ini, kita anggap aja itu sebagai benefit, positive thinking kan itu namanya. Kalau kita bisa mikir gini kan, kamu ditegur malah buka dosa kita dulu. Walaupun kita loh orang accuser of their brethren, tapi sama Tuhan. Yang penting dosa kita Tuhan masih ungkapkan, puji Tuhan. Tapi kalau tuh motif orang accuser kayak mau nunjuk kesalahan tuh, ya biar Tuhan yang nilai deh Om Alin. Yang penting kita di judgment, itu bisa nggak Om Alin? Kita praktikkan ya, berjuang ya. Iya, amin. Udah, luar biasa ya. Ciseli bisa ikuti Ciseli? Bisa, Gaby. Tiap hari bikin kaget aja jadinya ini. Benaran. Ikut terus, Ciseli, ikut terus. Supaya mantap kita punya pengetahuan dan nggak ditipu sama setan kan. Tujuan belajar cuman ini, itu. Tadinya kan baca ayat kan langsung telan, nggak dikunyah dulu. Itu dia, harus pelan-pelan Ciseli. Aduh, mana ya itu ya? Kita mau cari ayat ya. Ketemu nggak ya? Kadang-kadang nggak dapet deh. Kadang-kadang kalau keinget dia punya kata-kata tapi ayat-ayatnya nggak hafal ya, saudara-saudara, belum hafal saya. Nggak ada ya. Apakah setan yang suka tuduh kan? Kita mau cari ayatnya accuser of thy brethren. Apakah ada yang bisa coba, Say? Di mana ya? Accuser of thy brethren. Kita ingatnya juga Zakaria sih, ada satu Zakaria. Yudas. Yudas itu, Say? Coba. Accuser of thy brethren. Ini di mana? Ini ya, ini yang harus kita ingat ya. Kalau ada orang-orang yang coba, misalnya, ini kita masih kotor aja, mau, kalau kita masih kotor, puji Tuhan kan, masih ada waktu untuk, masih ada waktu mau perbaiki kan, Om Alin. Sekarang, kalau Tuhan ungkapkan, nah ini, aduh. Jangan bilang. Tapi Gaby, apa mendingan cara menegurnya dengan tindakan aja lah, nggak usah dengan perkataannya. Kadang kalau dibilang kayak gitu masih kadang suka kayak kita ngedown atau kitanya jadi emosi. Makanya tadi seperti Salomo bilang, butuh wisdom Tuhan untuk judgment Ciseli. Kalau Ciseli pakai cara sendiri akan semua salah. Jadi Ciseli, situasi, kondisi semua beda-beda. Ada waktunya kita memang harus ngomong. Ada waktunya kita memang harus lewat tindakan. Itu harus ada wisdom Tuhan. Bisa gitu, Ciseli?
Jadi kedekatan Ciseli dengan Tuhan lah yang akan Tuhan roh Tuhan tuntun. Oh, Seli, sekarang kamu waktunya ngomong. Seli, cukup, jangan bicara. Kita kalau dekat sama Tuhan, kita akan peka dengan hal itu. Sesuatu yang kayak mendesak, harus ngomong ini. Nggak bisa kalau nggak ngomong. Itu akan bisa semua terjadi, Ciseli. Bisa, Ciseli? Iya, Jadi. Jadi paling penting Ciseli dekat sama Tuhan. Untuk tahu, saya harus bikin apa ya tentang kasus ini orang, supaya dia selamat. Apakah saya tunjukkan tindakan saya? Oh, kayaknya nih waktunya tunjukkan tindakan dulu. Oh, nanti terdesak, Ciseli, kamu harus ngomong empat mata. Ciseli akan tahu itu, semuanya itu. Kalau Roh Kudus yang tuntun, Ciseli akan tahu dia punya urutan-urutan semuanya. Ini ya. Nah, gimana kalau kita menghadapi orang, ini setan langsung ya. Yosua kan, Oma Alin? Imam besar Yosua. Lalu iblis mau mendakwa kan? Suka ini kan, suka tuduh-tuduh kan, dia kan bukannya dulu gitu kan, dia kan yang suka curi pohon mangga, kok sekarang diselamatkan gitu kan Om Alin? Curi pohon mangga ya, pohon mangga nggak bisa dicuri, sorry. Oke, bentar ya saudara-saudara mau ambil baterai casan, sorry. Oh. Sakitnya sampai sini. Hati-hati. Sorry ya, bentar ya. Tinggal 2%. Tulang sini. Nah, ini dia. Sorry. Dibilang kan? Oh, ini kan yang mendakwa kan? Setan. Jadi semua yang accuse itu setan kan? Betul nggak Om Alin? Yang punya untuk accuse itu artinya menuduh supaya hilang ya. Bukan setan lewat orang itu ya. Apa? Setan mendakwa kita lewat orang itu. Nah, ya bisa juga, toh? Yang ini salah, padahal kamu gini-gini, diungkit-ungkit masa lalu kita. Contohnya gitu kan? Ya, 2. Lalu malaikat Tuhan, ya kan? Malaikat Tuhan ini M-nya besar semua kan? The Lord kan? The Lord, sebenarnya Tuhan Yesus ini yang bilang, setan, enyahlah engkau. Betul? Apakah kita nggak usah balas apa-apa sama orang itu? Kalau Tuhan yang mau usir itu nanti orang itu di penghakiman. Betul nggak? Setan sendiri, raja pendakwanya nanti mau diusir. Jadi kita sebenarnya nggak usah salah paham sama orang-orang yang kayak gitu. Betul nggak Om Alin? Betul. Karena setan, iya. tapi Tuhan sendiri yang mau usir Oma. Makanya ini kalau aku renungkan pribadi ya, 12-14, here is the, bukan 14-12. Here is the passion of the sin. Betul kan Oma? Kita mau ingatkan sama malah diungkit-ungkit masa lalu kita. Betul? Apakah aduh sabar. Tuh. Cici aja sekarang dibilangnya mabok agama katanya. Apa? Gimana? Cici aja dibilangnya sama saudara, sama teman-teman kan sekarang udah pada menjauh semua, dibilangnya katanya mabok agama. Apa-apa Ciseli, mereka lagi mabuk dunia, makanya bilang Cici mabuk agama. Oke Ciseli. Jadi nggak usah terlalu tersinggung sama orang mabok dunia bilang, betul nggak Om Alin? Mau kamu bilang apa, aduh kamu lagi mabok, ya inilah toleransi lah, betul nggak? Ya ngertilah kamu lagi mabok. Nah itu toleransi itu yang mereka junjung tinggi. Nah, jadi ya kita anggap aja untuk nggak melayani perasaan kita toleransi sama mereka aja. Bukan kompromi dosa ya. Maksudnya wajarlah kamu begitu karena kamu memang mabuk dunia gitu kan, Ciseli. Bisa nggak Ciseli? Betul nggak? Kalau mereka justru nyuruh Cici toleransi antar umat beragama, katanya udahlah masing-masing lu nggak usah menurut doktrin lu gitu. Kalau itu ini ya Ciseli, toleransi itu istilahnya kita bisa ibaratkan kita menghargai dia punya keputusan memilih, itu toleransi. Tapi kalau misalnya kita kompromi, kita iyakan mereka punya perkataan yang salah benar, itu kita kompromi.
Tapi kalau toleransi itu kita menghargai keputusan memilih mereka walaupun salah. Bisa nggak, Ciseli? Karena setiap orang kan ada keputusan memilih kan, itu toleransi. Misalnya inilah, tapi nggak bisa kompromi, itu beda ini kan, toleransi dan kompromi. Nah, maknanya makanya beda. Orang dunia sama kita harus dari toleransi. Dan bilang, oke, saya toleransi, saya izinkan saya menghargai kamu punya keputusan memilih, walaupun yang kamu pilih berdasarkan apa kata saya punya Alkitab Roh Nubuat itu salah. Jadi bisa nggak kita ngomong gitu juga, gitu kan? Nah, kita lanjut ya Ciseli ini. Lalu dia bilang, sekarang Yosua lagi pakai apa, Oma? Apakah masih pakaian kotor, Oma? Iya. Nah, apakah dosa-dosa kita disebut kayaknya? Aduh, kita punya kotor kayaknya dikeluarin semua kan, Oma? Tapi ingat, Oma, ini suatu penghiburan. Tuhan buka itu, ditanggalkan, kita pilih untuk tanggalkan itu, lalu udah dipakai pakaian pesta, kita nggak usah peduli dengan hardikan iblis manapun. Boleh, Om Alin? Walaupun kita pakai itu pakaian kotor, kalau kita pilih tanggalkan dan sudah pakai pakaian pesta, mau dihardik iblis kanan kiri, tetangga, depan luar, kamu dulu gini, dibilang, sudah diganti. Nanti biar Tuhan yang bilang, enyahlah iblis. Betul, Oma? Itu dia. Betul. Semuanya. Oke. Kutipan terakhir pada malam hari ini sebelum Jakarta tutup Sabat. Om Jeffrey bisa ikuti, Om Jeffrey? Bisa, gitu. Mantap. Ini di mana? Di EV 434 dan buku aslinya Great Controversy ya. Titik 4. EV 43.4. Oke, silakan. Itin mau baca. Orang-orang yang beriman dan berdoa akan dipaksa untuk maju dengan semangat suci, menyatakan kata-kata yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dosa-dosa Babel akan dibiarkan terbuka. Oke, jadi apakah kita Itin tugasnya nanti buka-buka dosa orang? Buka-buka dosa orang. Betul? Betul. Itu apakah saudara-saudara setuju? Kita ini nanti jadinya pembuka dosa dunia loh. Setuju itu? Setuju. Benar, C. Elia. Kan? Lalu hasil menakutkan dari menegakkan ketaatan gereja oleh otoritas sipil. apakah ini Church and State, Image of the Beast? Kita akan bilang ini fornication ini. Jangan menghakimi. Ya? Waduh. Kita kan dibilang gitu, tapi jangan kaget lah. Karena itu kan mereka punya salah konsep pengertian Alkitab kan? Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang nggak ngerti konsep Alkitab kalau kita lagi melakukan apa yang kita mengerti sesuai kehendak Tuhan. Oke, lanjut. Itin. Terobosan spiritualisme, kemajuan diam-diam tetapi cepat dari kekuatan kepausan. Semua akan dibuka kedoknya. Apakah akan dibuka? Vaksin itu semua bunuh semua orang. Apakah akun Facebooknya Om Alin mau di-delete ini? Betul, Om Alin. YouTube semua Om Alin. Om Alin gimana, Om? Betul. Om Alin, aduh kriminal satu ini. Al Cepoto. Aduh. Semua dibuka kedoknya, Om Alin. Lalu? Dengan peringatan serius ini, orang-orang akan digerakkan. Ribuan ribu akan mendengarkan yang belum pernah mendengar kata-kata seperti ini. Apakah kaget? Kayaknya kita nggak pernah dengar kata-kata setegas ini. Betul nggak, Om Alin? Om Jeffrey? Betul. Lanjut. Dengan takjub mereka mendengar kesaksian bahwa Babel adalah gereja
jatuh karena kesalahan dan dosa-dosanya. Waduh. Kaget kan orang-orang? Oke, kutipan penutup pada hari ini. Karena penolakannya Terang terhadap surga. Betul? Ya, Kaget kan? Ini jadi kita mau buka dosa orang nggak? Ini judgment kan? Jadi nggak mungkin gara-gara Matius 7 ayat 1 kita diem-diem nggak mau bilang dosa itu dosa kan? Itu cuman Yang penting sudah mengabarkan gitu aja kali Bu ya. betul. Karena pasti marah kan ini, apalagi papacy. Iya, marah banget. Ini dia. Orang-orang kaget kan? Ribuan orang kaget. Kok nggak pernah dengar seperti ini? Betul? Karena yang nggak pernah dengar seperti ini lagi butuh orang seperti ini. Betul, Oma Alin? Ribu-ribuan orang. Mana nih orang yang bisa bilang benar itu benar, gitu kan? Yang nggak mau dijual beli. Dalamnya benar dan jujur. Dan selalu bilang dosa itu dosa. Dan dia punya hati nurani. Selalu tegak ke arah terus. Yang selalu mau berdiri untuk kebenaran walaupun langit semua jatuh. Betul? Dan inilah Education 57 ayat 3.3. Saudara-saudara, jangan kesimpulannya, walaupun pengertian mereka selalu bilang, jangan menghakimi dong, kita harus yang benar. Betul nggak? Peduli amat apa kata kamu, masih ada banyak orang yang harus disadarkan. Betul? Jangan gara-gara satu orang yang bilang, aduh nanti aku dibilang jangan menghakimi lagi. Mau bilang yang benar, dan gara-gara itu kita sudah jadi alat setan untuk jadi penakut untuk bilang yang benar. Padahal dengan kita yang bilang benar, walaupun ada satu orang yang bilang kita menghakimi, tetapi dia punya pembantu bertobat. Gimana Om Alin? Puji Tuhan nggak? Betul kan Oma? Bagaimana Kak Rey, Joen? Betul? Setuju? Setuju, Cek. Kak Rejon, kadang-kadang kita terlalu takut kan? Apa kata orang? Aduh, nanti dia bilang menghakimi. Padahal ada orang-orang di sekitar yang lagi konser butuh kebenaran. Betul nggak Om Ali, Kak Rejon? Apakah ada yang dengar suara Om Alin putus-putus atau saya ya? Apakah saudara-saudara dengar Om Alin putus atau? Putus-putus ya Kak Lina? Atau kita yang putus-putus ya? Say, apakah bisa dengar suaraku? Kok semua putus-putus ya? Bisa. Oh bisa Kak Rejoen? Bisa jelas. Oke. Oke, kita sekarang pelajaran sahabat terbenam ya Giseli di Oma Alin ada bicara ya Oma? Kita nggak bisa dengar Oma. Ini jelas ya? Nah ini bagus Oma. Coba bilang, ada mau bilang Oma? Oh sekarang. Ada kayak kresek-kresek gitu Oma. Ya, kresek-kresek. Oh oke, nggak ngomong apa-apa. Oke, terima kasih Oma. Puji Tuhan bisa mengerti semua ya. Tante Like, Om Jeffrey, Sai, Kak Alina, Ciseli, Kak Rejoan, Om Alin bisa mengerti semua ya? Bisa, Gede. Oke, puji Tuhan. Oke, Gede. Mantap, mantap. Tuhan. Sonder bisa? Oke. Kalau sudah semua, kita sama-sama berdiri dan di Zoom juga ikut menyanyi untuk Tuhan ya. Kita nyanyikan 255 Mata Selamat Malam. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
sih bagaimana? Tolong ya. Yang siapa? Itin ya, pegang itu. Kalau ada yang unmute ya. Oke. Cok, tolong next. Apabila malam tibalah dan tibalah waktu kerja, seakan-akan semalam mau ucapkan selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam. Dan bila malam tambah gelap, nampak hanya sunyi senyap, melayanglah doa malam dan ucapkan selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam. Ya Bapa, beri perhentian dari segala pergumulan hingga kelak masuk surga terang. Tiada lagi selamat malam, selamat malam. Harap malaikat menjaga sepanjang malam gelap. Selamat malam. BS dan doa tutup sahabat Jakarta. Sebagai doa tutup BS dan doa tutup doa tutup sahabat dan doa tutup sahabat di di Jakarta, kita minta kesediaan. Apakah Opa Jeffrey Taniman boleh berdoa? Boleh. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Bapa, di mana hari Sabat yang bisa kami nikmatin sepanjang hari ini, biarlah menjadi berkat-berkat untuk kami yang menanti kedatangan Tuhan. Bapa, sementara kami menghadapi minggu bekerja kami, biarlah pimpinan-Mu juga berlaku, di mana setiap usaha kami, perkataan kami, pekerjaan kami, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat ini, karena semua kami berdoa di dalam nama anak-Mu saja, Yesus yang menjadi Tuhan dan Diselamat kami. Amin. Minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Assalamualaikum Jeffrey. Malam. Terima kasih, Re. Tuhan berkati. Jadi makasih ya. Puji Tuhan. Malam Ciseli. Malam. Jeffrey. Angelika. Ya, Mama. malam semua ya. Kak Lina. Malam. Dadah. Dadah. Recording belum di stop. Bye.